bukti itu juga yang akhirnya sebenarnya secara de facto itu memenangkan saya di pengadilan tingkat tinggi di Mahkamah Agung ya. Boleh jadi saya kalah di pengadilan agama, boleh jadi saya pengadilan banding saya kalah, kasasi saya kalah, ya kan? Tapi di tingkat terakhir sebenarnya secara de facto itu saya menang. Karena butuh waktu hampir 6 tahun akhirnya Maya mendapatkan surat cerai. Karena tim kita berhasil memperdengarkan rekaman itu kepada salah satu petinggi lah di Mahkamah Agung. Karena merekam itu ilegal. Sebenarnya merekam tanpa orang yang direkam itu tahu itu ilegal. Jadi salah satu tim kita sempat merekam salah satu pembicaraan yang cukup krusial, yang sehingga membuat saya juga panas dan akhirnya menjatuhkan talak 3 itu. Dan nggak tahu, ya mikir aja sendiri. Ya kan saya cuma menjelaskan sebuah atau tanya saja sama yang bersangkutan, misalnya Maya Estianti gitu kan. Kenapa? Hah? Oh ya nggak perlu tahu, itu kan pokoknya rekaman itu membuat saya memberikan talak 3 kepada Maya. Udah gitu aja. Rekaman suara ya, rekaman telepon. Dengan mengungkapkan apa yang selama ini ia simpan sendiri, Dhani tentu memiliki alasan yang kuat. Apalagi selama ini ia juga merahasiakan alasannya tersebut dari ketiga putranya. Tentu saja Mulan, istri Siri Dhani, yang merasa tertekan karena selalu disudutkan para haters di media sosial. Puncak kekhawatiran Mulan, ia membuat video untuk meminta maaf kepada Maya lantaran takut haters akan berdampak pada psikologi anak-anaknya. Ini tentu sebuah bentuk pembelaan Dhani kepada Mulan yang tengah mengandung calon buah hatinya. Sebenarnya gara-gara Maya menanggapi itu. Ya, sebenarnya saya sempat bicara pada teman-teman wartawan yang senior atau pada mama saya, keluarga saya, orang terdekat saya. Harusnya kalau Maya pintar harusnya jangan jawab. Dijawab. Sebenarnya saya juga nggak pengen mencari waktu yang tepat, tapi ternyata kemarin wawancara Maya ya menanggapi Mulan itu sepertinya dia kayak nggak salah. Sepertinya dia kayak nggak salah. Itu yang saya nggak suka. Ya mungkin 50% ada hubungannya juga. Saya menikah sama Mulan itu pas waktu pesta Khitanan Al Eldul di sini. Khitanan Al Eldul di sini saya menikah sama Mulan di lantai 2 tahun 2009 bulan Maret tanggal 15. Pas nikahan Al Eldul di sini, pas rame-rame juga di sini, saya di atas bersama keluarga besar Mulan. Kalau saya itu dikatain orang Indonesia itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya saya aja yang belum berhasil memberikan pengertian pada Mulan bahwa dikatain orang Indonesia itu terutama yang low class, low intellectual itu ya harusnya jangan didengarkan. Sama Mulan masih siri sampai saat ini. Oh Sofia sudah ada punya aktenya. Kalau akte sih nggak ada masalah. Enggak lah, kan dia kan perempuan mandiri, ya kan? Dia perempuan mandiri. Meski selalu bersikap arogan, tetapi rupanya Dhani memiliki sebuah penyesalan lantaran perceraiannya. Penyesalannya tersebut lebih dikarenakan ketiga putranya Al-El dan Dul yang tak bisa menikmati tumbuh di keluarga yang utuh seperti dirinya. Apa mau dikatakan, memang dunia itu kan tidak sempurna ya. Ya Al ganteng, baik hati orangnya, ya kan? Sopan santun, talented, ya kan? Masih muda udah punya penghasilan yang besar, itu kan sesuatu hampir sempurna. Ya ketidaksempurnaan Al-El dulu adalah ayah ibunya tidak bersama, itu ketidaksempurnaannya. Karena memang hidup di dunia ini kan ya seperti ini. Gitu. Saya sih kalau rujuk terus ceraiin Mulan ya enggak ya. Tapi kalau rujuk mungkin bareng sama Mulan dua-duanya mungkin oke. Demi anak-anak kan demi anak-anak. Ya mungkin saja demi anak-anak kok ya kan. Enggak, saya sampai sekarang masih berantem. Saat ini saya hubungannya masih berantem sama Maya, tidak ngomong-ngomongan ketika peristiwa El nantang tinju. Karena waktu itu saya kesal sekali. Maya menyuruh Al untuk minta maaf kepada Farhan. El untuk minta maaf. Saya itu marah sekali saya. Saya marah sekali. Minta maaf, kalau nggak mau minta maaf nggak dianggap anak katanya. Nah dari situ saya mulai
mulai berantem lagi dan mulai tidak hubungan lagi sampai sekarang. Karena butuh waktu hampir 6 tahun, akhirnya Maya mendapatkan surat cerai. Karena tim kita berhasil memperdengarkan rekaman itu kepada salah satu petinggi lah di Mahkamah Agung. Karena merekam itu ilegal. Sebenarnya merekam tanpa orang yang direkam itu tahu itu ilegal. Jadi salah satu tim kita sempat merekam salah satu pembicaraan yang cukup krusial, yang sehingga membuat saya juga panas dan akhirnya menjatuhkan talak 3 itu. Dan nggak tahu, yang mikir aja sendiri. Ya kan saya cuma menjelaskan sebuah atau tanya saja sama yang bersangkutan, misalnya Maya Estianty gitu kan. Kenapa? Hah? Oh ya nggak perlu tahu, itu kan pokoknya rekaman itu membuat saya memberikan talak 3 kepada Maya. Udah gitu aja. Rekaman suara ya, rekaman telepon. Dengan mengungkapkan apa yang selama ini ia simpan sendiri, Dani tentu memiliki alasan yang kuat. Apalagi selama ini ia juga merahasiakan alasannya tersebut dari ketiga putranya. Tentu saja Mulan, istri siri Dani, yang merasa tertekan karena selalu disudutkan para haters di media sosial. Puncak kekhawatiran Mulan, ia membuat video untuk meminta maaf kepada Maya lantaran takut haters akan berdampak pada psikologi anak-anaknya. Ini tentu sebuah bentuk pembelaan Dani kepada Mulan yang tengah mengandung calon buah hatinya. Sebenarnya gara-gara Maya menanggapi itu. Ya, sebenarnya saya sempat bicara pada teman-teman wartawan yang senior atau pada mama saya, keluarga saya, orang terdekat saya, harusnya kalau Maya pintar harusnya jangan jawab. Dijawab. Sebenarnya saya juga nggak pengen mencari waktu yang tepat, tapi ternyata kemarin wawancara Maya ya menanggapi Mulan itu sepertinya dia kayak nggak salah, sepertinya dia kayak nggak salah. Itu yang saya nggak suka. Ya mungkin 50% ada hubungannya juga. Saya menikah sama Mulan itu pas waktu pesta Khitanan Al Eldul di sini. Khitanan Al Eldul di sini saya menikah sama Mulan di lantai 2 tahun 2009 bulan Maret tanggal 15. Pas nikahan Al Eldul di sini, pas rame-rame juga di sini, saya di atas bersama keluarga besar Mulan. Kalau saya itu dikatain orang Indonesia itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya saya aja yang belum berhasil memberikan pengertian pada Mulan bahwa dikatain orang Indonesia itu terutama yang low class, low intellectual itu ya harusnya jangan didengarkan. Sama Mulan masih siri sampai saat ini. Oh Sofia sudah ada punya aktenya. Kalau akte sih nggak ada masalah. Enggak lah, kan dia kan perempuan mandiri, ya kan? Dia kan perempuan mandiri. Meski selalu bersikap arogan, tetapi rupanya Dani memiliki sebuah penyesalan lantaran perceraiannya. Penyesalannya tersebut lebih dikarenakan ketiga putranya Al-El dan Dul yang tak bisa menikmati tumbuh di keluarga yang utuh seperti dirinya. Apa mau dikatakan, memang dunia itu kan tidak sempurna ya. Ya Al ganteng, baik hati orangnya, ya kan? Sopan santun, talented, ya kan? Masih muda udah punya penghasilan yang besar, itu kan sesuatu hampir sempurna. Ya ketidaksempurnaan Al-El dulu adalah ayah ibunya tidak bersama, itu ketidaksempurnaannya. Karena memang hidup dunia ini kan ya seperti ini gitu. Saya sih kalau rujuk terus ceraiin Mulan ya enggak ya. Tapi kalau rujuk mungkin bareng sama Mulan dua-duanya mungkin oke. Demi anak-anak kan demi anak-anak. Ya mungkin saja demi anak-anak kok ya kan. Enggak, saya sampai sekarang masih berantem. Saat ini saya hubungannya masih berantem sama Maya, tidak ngomong-ngomongan ketika peristiwa El nantang tinju. Karena waktu itu saya kesal sekali. Maya menyuruh Al untuk minta maaf kepada Farhan. El minta maaf. Saya itu marah sekali saya. Saya marah sekali. Minta maaf, kalau nggak mau minta maaf nggak dianggap anak katanya. Nah dari situ saya mulai berantem lagi dan mulai tidak hubungan lagi sampai sekarang.